Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tetap bersemangat dalam mengikuti serangkaian perkuliahan ekonomi mikro. Minggu ini kita sudah masuk di minggu ke-6 teman-teman. Jadi minggu depan sudah mulai minggu ke-7, kemudian nanti mid semester. Di minggu sebelumnya, di minggu ke-5, saya sudah menjelaskan tentang variabel waktu dan pengaruhnya terhadap manfaat yang dihasilkan dari sebuah keputusan yang diambil oleh setiap individu atau aktor ekonomi. Di minggu ini kita akan membahas salah satu variabel yang bernama risiko atau risk dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Apa itu risiko? Risiko kalau saya definisikan itu adalah sebuah kondisi, sebuah potensi di mana kenyataan yang terjadi di masa depan itu tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai risiko itu tinggi, berarti potensi harapan yang Anda inginkan itu tidak akan tercapai. Atau dengan kata lain, kenyataan yang terjadi ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan teman-teman semuanya. Nah, itu risiko. Risiko ini muncul dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang individu atau oleh seorang aktor ekonomi. Dalam konteks ekonomi mikro, kita kan di pertemuan pertama sudah menjelaskan bahwa tujuan utama ekonomi mikro itu adalah mengoptimalkan manfaat yang diterima dari setiap keputusan yang diambil. Nah, kita coba analisa sedikit teman-teman. Keputusan yang diambil itu adalah hari ini. Manfaat yang akan diterima itu adalah masa depan. Nah, manfaat di masa depan itu kan tidak pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang mengandung unsur risiko. Jadi, mengapa tadi saya katakan bahwa risiko itu muncul, risiko itu ada pada setiap keputusan yang diambil. Mengapa demikian? Karena keputusan itu diputuskan hari ini, sedangkan hasil dari keputusan itu akan diterima manfaatnya di hari kemudian atau di beberapa waktu, di selang waktu setelah keputusan itu diambil. Makanya dalam setiap keputusan pasti mengandung unsur risiko. Seperti yang sudah saya katakan, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, bahwasanya tujuan ekonomi mikro adalah mengoptimalkan manfaat yang diterima dari setiap keputusan yang diambil. Gitu toh tadi. Nah, perilaku mengejar manfaat yang optimal dari setiap pengambilan keputusan ini memberikan konsekuensi, memunculkan sebuah konsekuensi, mencetak sebuah konsekuensi terhadap timbulnya beberapa perilaku individu terhadap risiko. Yang kita bahas hari ini setidaknya ada 3 perilaku. 3 perilaku ini menunjukkan karakteristik individu terhadap sebuah risiko. Perilaku yang pertama atau karakteristik yang pertama itu adalah risk loving atau risk seeker. Ini adalah tipikal orang yang memang gemar mencari risiko, makanya namanya risk seeker. Karakteristik yang kedua adalah risk averse. Risk averse ini adalah tipikal orang yang menghindari risiko. Jadi dia mencoba menghindari risiko yang terjadi. Itu adalah risk averse. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah risk netral. Jadi dia ini ya tidak terlalu peduli dengan risiko. Dia tidak terlalu memperhatikan atau mengindahkan tentang adanya sebuah risiko. Itu ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah risk loving atau risk seeker, yang kedua adalah risk averse atau menghindari risiko, kemudian yang ketiga adalah risk netral, tidak peduli. Risk netral itu tidak peduli terhadap risiko, jadi tidak mengindahkan. Ya, nggak peduli lah istilahnya, entah ada risiko atau tidak, dia nggak peduli. Itu adalah risk netral. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda itu memiliki karakteristik yang mana? Apakah risk seeker, apakah risk averse, atau risk netral? Nah, Anda memiliki karakteristik yang mana? Nah, untuk memudahkan, mungkin teman-teman bingung ya, oh saya ini masuk yang mana ya
Pak ya, saya kurang tahu dan lain sebagainya. Untuk memudahkan Anda itu karakteristiknya seperti apa, saya akan contohkan. Saya akan contohkan sebuah ilustrasi. Misalkan begini teman-teman, saya dan Anda berboncengan ya, berdua naik sepeda motor. Kemudian setelah naik sepeda motor, berjalan beberapa kilometer, kita bertemu dengan palang kereta api. Perlintasan kereta api yang ada palangnya itu loh. Kita bertemu dan dilalah pas kita lewat di situ, lintasan kereta api ditutup karena akan ada kereta lewat. Nah, di situ kita berhenti kan? Kita berhenti, kemudian saya bertanya kepada Anda yang saya boncengkan itu. Saya bertanya. Saya menawarkan, bertanya seraya menawarkan sebuah taruhan. Taruh contoh misalkan yang saya boncengkan adalah si X. Hey X, yuk taruhan yuk. Kira-kira kereta ini nanti akan muncul dari arah kanan atau dari arah kiri. Kalau misalkan kereta itu dari arah kanan, saya akan beri Anda uang 50.000. Tapi kalau misalkan kereta itu dari arah sebelah kiri, Anda harus memberi saya uang 50.000. Kira-kira pilih yang mana, teman-teman? Melalui contoh kasus itu, kita bisa mengidentifikasi karakteristik seseorang. Misalkan Anda memilih, oke, saya menyetujui taruhan ini. Nah, misalkan Anda setuju terhadap taruhan ini, maka karakteristik Anda adalah risk seeker atau risk loving. Sebaliknya, kalau misalkan Anda tidak setuju terhadap taruhan ini, berarti Anda adalah seorang risk averse. Tapi kalau misalkan Anda nggak peduli lah. Nah, kalau Anda nggak peduli dengan apa yang saya tawarkan, melalui taruhan ini, nah Anda risk netral karena tidak peduli terhadap risiko. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau Anda setuju dengan taruhan ini, Anda seorang risk seeker. Tapi kalau misalkan Anda tidak menyetujui, Anda risk averse. Tapi kalau Anda tidak peduli, tidak memedulikan, tidak mengindahkan penawaran saya, ya Anda risk netral. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu saya ulangi lagi bahwasanya dalam setiap keputusan itu pasti mengandung unsur risiko. Mengapa? Karena keputusan itu diambil hari ini, sedangkan hasil dari keputusan itu terjadi selang beberapa waktu setelah keputusan itu diambil. Atau dengan kata lain, keputusan itu hari ini, hasilnya itu terjadi di masa depan. Nah, ini kan ada rentang waktu di mana kita tidak bisa memastikan bahwa hasil dari keputusan yang kita ambil itu memiliki kepastian 100%. Misalkan kayak gitu. Makanya disebut ada unsur risiko di dalamnya karena ada ketidakpastian. Jadi risiko pasti muncul dalam setiap keputusan. Nah, individu dalam setiap keputusan kan memiliki selalu ingin mendapatkan hasil yang optimal dari setiap keputusan yang diambil. Makanya pilihan untuk selalu atau selalu ingin mendapatkan hasil yang optimal itu memunculkan beberapa perilaku individu, sikap individu terhadap sebuah risiko. Yang pertama itu risk loving atau risk seeker, yang kedua itu adalah risk averse, yang ketiga itu risk netral. Gitu ya, teman-teman. Ya, di video selanjutnya nanti saya akan membahas secara teknis hitung-hitungan, yang hitung-hitungan ini bisa menjadi sebuah strategi. Kalau misalkan Anda seorang yang risk seeker, itu seharusnya seperti apa? Pun demikian ketika Anda seorang risk averse, itu Anda harusnya seperti apa? Kalau risk netral bagaimana? Itu nggak usah dibahas karena dia tidak peduli terhadap risiko. Gitu ya, teman-teman. Ini di video pertama kita secara teoritis dulu. Nanti di video kedua, di video minggu depan, nanti saya akan bahas secara teknis hitung-hitungannya. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.